Salam sehat dan salam tiup meniup buat teman-teman sobat seksofonis dimanapun kalian semuanya berada. Saya harap kalian semua sehat selalu dan terjauhkan dari segala mara bahaya. Ketemu lagi di channel Blue Sex Bomb dengan saya sendiri, Mas Mursyanifa. Nah, kali ini guys, gue nggak sendirian. Gue ditemani sama abang-abang keren, abang-abang kece, abang-abang senioran gue, alumni musik tiup from Siantar. Anak Siantar. Ada abang Fernando Sabuna. Wow. Ben. Ada abang Morris Sabuna. Bang Morris. Iya ya. Kenal nggak lu, Fit? Kenal lah, masa nggak kenal? Jadi Bang Morris ini adalah salah satu personel trio Lamtama. Wow. Kenal banget ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau sharing-sharing, kita mau berbagi cerita tentang pengalaman selama bermusik. Jadi, tonton terus video ini, stay jangan kemana-mana. Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk temukan notifikasi dan video terbaru dari kami. Oke, gimana kabarnya abang-abang gua? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Gimana kabar keluarga abang gua? Sehat. Sehat selalu ya. Proyekan lancar. Amin, 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 amin. Semoga semakin lancar. Semoga semakin lancar. Harapannya itu. Sudah. Boleh dong Bang kita sapa-sapa dulu Siantar, sapa-sapa kita anak Siantar kan. Orang Siantar. Siantar men, di mana Waduh, berada? Siantar. Iya. Aku rindu kali kadang ke Siantar ini. Jadi rencana ini bulan 12 ini ada rencana balik ya, Bang? Kalau aku kalau bulan ini kayaknya enggak, tahun ini enggak ya. Tahun ini enggak karena ada. tahun kemarin udah pulang. Tahun Kan? kemarin udah pulang ya? Iya. Berarti udah gak rindu pengen mie pangsit rupanya. Sebenarnya sangat merindukan ya. Kalau itu nggak bisa hilang itu. Iya ya. Ikon Siantar deh. Iya, Iya. nggak bisa hilang itu. Tapi kalau pulang ke Siantar kemana Bang? Mie pangsit di mana rupanya? Simpang 4. Simpang 4 lah. Simpang Ya, 4 ya. Dari kecil kan dulu di situ selalu. Iya. Bang Maris kemana nih? Kalau pulang favoritnya makannya? Di jalan apa ya? Pangsit Parapat. Oh, dalam Stomo ya. Nah, dulu dekat Beskot Simalungun. Iya. Oh, oke, dekat Bintang. Memang jadi Siantar ini terkenal dengan kota kita yang terkenal dengan ikon makanannya yang Kulinernya. kuliner yang Iya. gokil ya. Gokil, ya. Mie gorengnya, Gorengnya. saksang Yang berbau-berbau inilah ya kan. Iya. Berbau Yang berbau-berbau haram. berbau haram. Tapi aku juga Bang sama di Siantar nih tetap juga nggak bisa juga kita lupakan lapo juga. Iya. Oh iya. Kalau di Siantar harus. bilangnya kode tua. Kode tua. Iya kan? Awak dulu biasa di mana-mana aja memang. Kadang ke sana awak minum, ke sana ke lapo mana ya kan? Kalau Bang Nando kemana aja nih? Laponya kalau di Siantar. Kalau aku sebetulnya nggak terlalu main-main ke lapo ya kalau zaman dulu ya di situ. Oke. Ya paling kalau minum-minum tuanya ya kita nggak apa namanya ya kalau ngumpul-ngumpul aja gitu sama kawan-kawan Oke. gitu kan. Minumnya di rumah Minum atau di di rumah rumah. teman gitu ya kan. Siap. Karena waktu kami dulu itu waktu yang pada zaman itu sih anak-anak mudanya belum ke lapo-lapo gitu kan. Oke. Belum semua Belum lapo-lapo. belum Nongkrongin banyak. di lapo enggak. Iya. Enggak ya kan. Siap. Ya. Kawan-kawan yang ini gue ya satu Ah. angkatan gitu. Iya. Mainnya ngumpulnya masih ke rumah si A, si B, si B gitu ya kan. Iya. Ambil gitar nyanyi, ya kan beli tua ya kan. Iya. Paling di situ gitu ya kan. Udah gitu-gitu. Padukan sama gitar ya. Iya. Bang Morris gimana laponya nih? Jangan-jangan selapo kita di Siantar Kan ya. dulu kan. Kalau aku punya lapo dulu. Ah, itu lapo. tongkrongan paman-paman musik tiup dulu. Wih. Tempat saya itu. Kalau udah sore sampai malam itu kita gabung di situ ya kan. Paman-paman musik tiup Siantar itu. Tidak terkecuali dari mana aja udah ngumpul di situ aja ya. Iya. Sampai sekarang laponya masih ada tuh Bang. Udah enggak ada Udah lagi enggak yang lagi. yang jagain enggak ada. Yang nungguin enggak ada. Itu di jalan mana itu Bang? Narumonda atas dekat SMP Negeri 3. Oh, dekat SMP 3. Yo, Oh iya, lapo. legend tuh lapo. Legend ya. Lapo legend. Karena memang banyak juga sebagian enaknya memang di tempat kita ini memang kalau di lapo ini kadang dan banyak juga kadang kayak
timbulnya pemain-pemain Iya. dari Lapo memang berangkat. Ada sebagian besar. Ya. Sebagian besar kan, mantap juga suaranya kan, main di Lapo, Iya. langsung Iya. cus, langsung rekaman ya kan. Iya, sedap. Boleh dong Bang berbagi cerita tentang pengalaman bermain musik, ya gitu ya Bang ya. Boleh dong bagi cerita dari siapa nih duluan nih? Bang, senior lah. dulu Senior kita ini ya. Senior Senior dulu kita lah nih ya. Bang kan. Morris. Udah berapa lama Bang Bu main musik ini Bang Bu? Dari tahun 92. Wow, masih SD kan? 30 tahun. 30 tahun. Iya, 30 tahun. Iya. Berarti awak masih SD kelas berapa itu? Ya, Iya. kelas 2 perasaan. Iya. Eh. Iya, aku SD masih kelas baru dua. lahir banyak di situ Bang. Iya. Iya. Jadi udah 30 tahun ya Bang ya? Iya. Boleh dong Bang ceritain Bang awalnya gimana? Udah 30 tahun. Berarti udah bisa tahun depan dibikin berkarya 30 tahun. Berkarya. Iya kan? Gimana Bang? Bonus juga, putar ya. Balai Sarbini yang kita Iya. Gimana Bang? Ya, mana tahu ada sponsor-sponsor Iya, sponsor kan? Iya kan? Iya lang, 30 tahun berkarya. Solo Morris butar-butar Iya. 30 tahun 30 tahun berkarya. berkarya. Bebas pilih Bang, mau di gedung mana ini ya kan? Mau di J Mario, nah ini ya kan? Di kereta ya. Ya, Balai blue, Sarbini, blue kan? saxophone boleh lah di Oh siap, siap. disponsorin. Boleh Ya, dong, boleh. Oh, Support betul. pasti. Tetap di Sopo Goda. Oh iya, benar juga. Iya, benar. Karena berangkat kayaknya dari situ. Iya. Oh, Kita iya. undang dari sini. Iya kan? Benar. Sama alumni semua yang di Sanggar ya kan. Musik tiup. Coba gua undang ya. Iya, Coba coba undang. undang. Jalan gereja ya. Jalan gereja. Iya benar. Legend Sedap setempat. ya. jawabannya. Oke Bang, boleh dong Bang ceritain Bang gimana Bang dari awal Abang itu jadi musisi itu gimana itu Bang prosesnya Abangku. Nah ada sebagian teman-teman kan kayak ada berangkat dari Rhodes dulu angkat barang karena zaman itu kita bermusik nggak seenak zaman sekarang. Betul. Iya kan? Betul. Di zaman itu kita memang harus ada tahap-tahapan. Memang harus angkat barang dulu, harus gulung kabel, Iya. baru bisa dia mainkan. Boleh dong Bang, cerita Bang ke kita Bang. Wah iya. Jadi dulu kita kan punya Lapo tuh. Siap. Pangkalan pemain musik dulu. Main tiup-tiup apa kan. Pak tongkrongan ya. Tempat Tongkrongan. tongkrongan. Jadi kebetulan gua main gitar itu. Nyanyi. Datang salah seorang pemain tiup yang udah legend itu Margassi Majuntak ya kan. Oke. Kita ditawarin diajarin main musik gitu. Boleh. Dari situ awalnya kita main musik itu. Oke. Jadi memang dia mungkin udah lihat apa itu ya kan. Bibit itu. Tapi abang langsung waktu dilihat si Manjuntak, abang udah main saksofon atau masih nyanyi di Lapo gitu. Oke, nyanyi ya berarti ya. Dia ada bakat Oke, gitu kan. oke. Jadi kita diajarin dulu, tapi sebelum kita diajarin kita ngangkat-ngangkat barang dulu ya. Oke. Kalau udah main musik kita yang ngangkatin barang, Ah. alat musik semua ke mobil ya kan. Ah, Baru 3 bulan kita diajarin nih dikit-dikit aja nih, siap. supil-supil nih. Iya. Tik, udah besok lagi kan gitu dikit-dikit. Jadi kita ya memang dulu pahit banget lah Oke. masalah ilmu itu ya. Iya. Masalah ilmu itu, tapi kita harus mau, memang kita udah pengennya main musik gitu loh. Nah itu dulu apa pengalaman kita sehingga kita bisa jadi main musik lah. Itulah Bang Bratu dibawa lah mainnya Bang ya. Iya. Jawab ya Bang ya. Iya. Tapi boleh tahu Bang, waktu pertama kali main musik fee di Siantar dulu kan agak seram di fee-nya ya kan. Iya. Dulu dapat berapa itu Bang? Zaman tahun berapa itu dapat berapa itu dulu? Pertama-tama Tahun 92-an itu. aku dapat gaji tuh 5.000. 5.000. Awal itu Awal ya. 5.000. 5.000 udah sekalian angkat barang. Udah. Sekalian angkat barang dapat fee 5.000 ya. Dan kita harus memang mau biar bisa diajarin, biar bos kita mau ajarin kita gitu loh. Kalau enggak diajarin kita. Iya. Ya emang ilmu itu mahal. Siap. Berarti abang tahun segitu berarti mulanya itu
Benyanyi ya bang ya. Iya. Nah di saxophone ini di tahun berapa itu bang kira-kira? Kalau saxophone kalau nggak salah itu tahun 97. Tahun 97. Oke, tahun 97 berarti udah sekitar 25 tahun ya. Lebih kurang. Iya, 25 tahun. Kok bisa bang cinta sama saxophone? Siapa yang pertama kali abang dengar main saxophone di center yang kita cintai ini? Nah, waktu itu aku lihat tulang selelai si Kribo. Oke. Yang dulu main musik Iya, di legend. Orasi musik dulu ya. Iya. Itu tulangku juga yang punya. Oke. Tulang. Jadi lihat tulang Kribo dulu main saxophone ya kan, sambil nyanyi kan. Oke. Aku dari situ amannya. Dari situ mulai cinta ya bang ya sama Iya. saxophone ini ya. Iya. Oke. Tapi di zaman itu bang main saxophone apa udah banyak nggak bang kira-kira di zaman itu? Belum ya? Belum. Terus abang di zaman itu beli alat gimana itu bang? Kalau waktu itu Atau minjam alat dulu? masih minjam. Oh masih minjam alat dulu ya? Punya grup gitu loh. Oke. Ada sebuah grup, Oke. ada latihnya kita nih. Habis orang itu latihan baru kita nih. Ngumpet-ngumpet latihannya gitu. Orang itu senior itu harus diduluanin. Iya. Kayak yang junior. Grup apa dulu itu? Grup apa tuh? Gloria Musik. Oh, Gloria Musik. Iya. Gloria Musik. Aku ingat itu di jalan Nias sih. Jalan Lingga. Oh di Jalan Lingga ya dulu, Jalan Iya, Lingga ya, iya. Jalan Lingga. Oke, gitu rupanya bang ya Iya. prosesnya ya. Terus bermain musik lah ya, udah mulai lah bang, job apa. Terus gimana bang progresnya abang bisa urban ke Jakarta ini? Apa langsung dari Siantar ke Jakarta atau kemana dulu gitu? Dulu kita kan dari Siantar. Hmm. Kita cari pengalaman ke Medan dulu tuh. Oke, Kita buka musik di situ Immanuel gitu loh. oke. Immanuel. Setahun di situ balik lagi ke Siantar. Hmm. Kira-kira kita lihat di Siantar nggak ada lagi perkembangan dengan Oke. musiknya, tapi Oke. Kalau Saksang masih tahu kalau Saksang masih enak-enak aja. Banyak Main musiknya kayaknya Transit di banyak. situ aja gitu. Iya. Perkembangannya kita itu mau siapa yang ngajarin gitu kan. Oke. Nah, itu kita berangkat tahun 95 Tahun 95. Oke. ke Jakarta ini, kebetulan waktu itu musik batu bara, Oke. kosmos batu bara Oke. yang punya musik kita dipanggil dari Siantar itu. Nah, Oke. itu waktu itu ceritanya sampai ke Jakarta gitu, main musik di pesta-pesta juga waktu itu, pesta-pesta Batak. Waktu itu belum ada musik tiup nih Oke. di Jakarta nih, masih gondang bulun itu. Kalau penyanyi vokal grup, kalau untuk musik tiup nggak ada. Jadi kita duluan nih di Jakarta musik tiup itu Oke. tahun 95. Tahun 95. Iya. Oke. Berkembang kita, jadi suatu saat kita melihat pemain musik itu, saksofonis itu, kayaknya kaget juga kita. Wah, kayaknya kita harus hebat lagi nih. Kayaknya orang itu udah dari mana-mana, skillnya udah tinggi-tinggi gitu loh. Jadi Iya. kita beribat dulu itu. Oke. Walaupun nggak lama, semampunya lagi, Iya. kan soalnya mahal. Oke. Sekolah musik itu sangat mahal dulu itu. Hmm. Nah, kira-kira setengah tahun, apa 7 bulan berhenti. Oke. Tuh nggak ada duit lagi gitu kan, berhenti dulu istirahat. Ada duit masuk lagi. Oke. Nah, gitu kita panggil lagi gurunya gitu. Nah, kira-kira setahun lah kita terlibat itu waktu itu. Oke. Waktu itu kalau nggak salah gurunya Marga Saragi itu. Guru Marga Saragi. Ya itulah sampai sekarang ya, walaupun nggak seberapa yang kita tahu ya kan. Ya, Merendah ini kayaknya sih. Iya. Merendah ini kayaknya kan. Iya. itulah ya. Perjalanan Perjalanannya. sampai sekarang gitu kan. Oke. Saya- Tapi boleh dong bang. Tahun berapa bang bergabung sama
grup trio Lantama? Tahun 2011. Tahun 2011. Iya. Oke. Kita waktu itu sebelum kita masuk ke situ, memang kita udah pengiringnya. Pengiring di trio Lantama. Sehingga waktu itu salah satu personel Lantama itu meninggal gitu loh. Oke. Jadi kita jadi penggantinya tahun 2011 sampai sekarang. Oke. Nah, posisi di suara dua lah sama saksofon. Suara dua sama saksofon ya, Bang, ya. Dan itulah yang sampai sekarang ya, Bang ya. Iya iya. Tapi teringat dulu, Bang. Zaman dulu musik tiup. Ada masih Abang ingat lagu musik tiup Najolo? Apa ya? Ada. Masih ada ya? Pasti. Berarti kita mainkan lah dulu gimana? Masih nggak Bang? Atau buku logo normal masih nggak? Kalau buku logo kayaknya tinggal Masih baca tinggal ya kan? aja. Kalau Yang itu kan baca. tinggal lihat Ingat aja. ya. Tapi lagu musik tiup ini masih ada nggak? Lagu Mangara, Pawai. Masih ingat nggak? Masih ada. Masih ada ya? Lagu apa itu ya? Tapi masih ada. lah. Masih ada ingat ya? Cuman kalau kita mainkan dulu. Ayo, biar, ayo. biar kita hibur dulu teman-teman yang ini, oke? Boleh, Kita mainkan ya. Iya, iya. Udah agak lupa-lupa nih kita Udah 30 tahun lebih. Pernah ya. Tapi kalau aku masih ingat itu, kalau lagu yang itu ya. Iya. Kalau lagu yang mengarah itu ya satu dua lagu masih ingat lah. Satu dua lagu masih ingat ya? Iya, masih ingat. Awak pun masih ingat tapi tipis-tipis. Tapi Iya, itu ingat tipis. dulu. Paling ngeri lah dulu, Mangara. Hoi. Orang abang lah. Paling ngeri dulu Mangara. Dari mana ke mana lah jalan. Ah, Karena Wah, ada kalau zaman itu, dulu nggak pakai iya, mobil. kalau itu, ya itu memang kalau udah ke agak-agak pedalaman lah daerahnya ya kan. Agak pedalaman. Daerah Tanah Jawa, Balata. arah Balata, arah ke Asahan sana, Arah ke ya Asahan. kan? pasti jauh itu mana? Jauh ya? Dari rumah ke gereja itu, aduh nggak tahu lah, bisa 1 kilometer lebih kan? 1 kilometer lebih itu. Niup. Iya kan? Agak, Jalan woi. kaki siang-siang panas-panas ya kan? Iya kan? Iya. Aduh. Waduh, aku juga itu ngerasa banget juga. Apalagi waktu mau siang, panas nih. Rupanya Rit seksopon keriput dia kan. Iya, iya. Aduh, nggak kadang ini. Wah Iya. kok kadang baru sarapan kan, tiba-tiba langsung pawai katanya Mangara. Lengkelah nasi di dalam. Nggak tiup lah. Itu inilah ya kan, apa namanya, bunga-bunganya lah itu Bunga-bunga ya. bunga-bunga kejadiannya, kejadiannya. Tapi enak kali nostalgia lagi itu. Tapi teringat ya, masih ada nggak ingat orang abang lagu buku logo lah, lagu buku ende. Masih Masih ada ingat ya? Masih lah. Masih ingat ya? Iya, Ya pastilah masih lah. masih. Cok, lalu kita mainkan dulu lagi. Dari dengar kawan-kawan kita dulu. Oh, ini yang luar kepala ini ya? Oh, yang luar kepala, ya? luar kepala. Yang nggak pakai baca ya? Langsung pakai baca. ya, oke. Mana aja lah. Enggak, karena soalnya kalau zaman dulu musik tiup di Siantar itu Iya, harus baca. begitu ini pasti wajib baca semua komen tiup. Pasti baca. Pasti ya? wajib baca. Iya. Iya, pasti wajib. Terus ada nyanyi, pasti langsung buka buku logo. Harus langsung buka buku logo. Karena kalau dulu memang setiap pemain tiup baru belajar, Heeh. nggak boleh langsung belajar alat tiup, pasti disuruh belajar baca Not dulu, not balok dulu. Baca ya. ya, pasti Harus not bisa balok dulu. ya. Kalau nggak bisa baca not balok pasti nggak bisa. Iya. Nggak boleh pakai alat tiup. Iya. Udah lolos baca not balok,
baru dikasih alat tiupnya, mau trompet, mau saksofon gitu ya. Iya. Nah, iya gitu sih. Tapi ayolah lu, kita mainkan lah dulu. Yang hafal ya. Yang hafal aja. Hafal ya. Apa? Masih ingat nggak Bang? Apa kira-kira lagu kita? Udah itu aja kita bikin musuh mau Tuhan. Oke. Oke. Masuk. Ngeri ya? Lagu enak kali lagu itu. Aku lupa. Iya. Ampun deh nggak. Dulu kalau main nyanyi kita bernyanyi dari buku segini. Jangankan suara 1, 2, 3, 4, 5 ada pun hafal. Sekarang udah nggak ingat lagi. Aduh. Mantap kali nih lagu itu. Nah, gitu ya. Berkesan kali nih konsernya lagu itu. Kayak gitu-gitu lah model-model musik tiup dulu ya kan. Iya. Terkenal kali. Musik Lagu tiup gitu. lagu pilihannya Bang Mar. Iya. Kesan lah gitu. Iya kan? Tapi memang jadi itu dia teman-teman. Jadi dulu di zaman itu dan sampai sekarang juga budaya musik adat bagaimana kita masuk musik tiup juga gitu musik adat. Nah, kita juga di sana itu selain main musik tortor juga kita harus dibarengin bisa membaca not, kita bisa membaca partitur untuk memainkan lagu-lagu syahdu, lagu-lagu rohani. Iya, seperti itu dia teman-teman. Jadi gimana ini? Abang Nando kita. Gimana pengalamannya ini Bang? Tadi Bang Mores sudah. Nah sekarang pengalamannya Bang Nando. Tapi sebelum itu minum kita biar masuk dulu ini dikit kan. Sekali awal. Oke. Emang ini Bang? Pengalaman ya. Udah berapa lama bermain musik ini? Main musik dari kelas 1 SMP berarti sekitar tahun 97 kalau nggak salah ya. Tahun 97. 97 lah. Ya. Mulai belajar tiup-tiup trompet. Awalnya harus trompet dulu. Oke. Ya nggak boleh main saksofon, nggak dikasih Oke. dulu kan. Kebetulan memang dulu bapak buka di Siantar itu buka grup musik ya, grup musik tiup, namanya Orasi Musik ya di situ. Oke. Karena ada grup itu lihat pemain-pemain tiup, lihat pemain-pemain musik, jadi pengen gitu ya kan, jadi pengen. Ya jadi ada ketertarikan lah gitu. Nah, jatuh cintanya dulu memang ke trompet ini dulu ya kan. Oke. Karena lihat siapa lah itu? Karena lihat siapa itu kira-kira? Sebenarnya nggak lihat siapa-siapa juga, Oke. cuma karena main gitu beberapa. Kalau dulu kan pemain musik tiup itu kan anggota setiap grup itu ada 10 orang gitu kan, ada Oke. bahkan 12 orang gitu kan. Oke. Pemain tiupnya tuh ada bisa 5 sampai 6 orang gitu. Hmm. Karena di musik tiup dulu tuh kan udah band ya kan, udah band. Nah, pemain tiupnya tuh ada sekitar 5 sampai 6 orang. Jadi ngeliat harmonisasi mainnya tuh kita jadi tertarik gitu kan. Oke. Aku tertarik gitu. Nah, minta, kebetulan bapak juga pemain saksofon, kan? Bapak main saksofon. Iya. Nah, minta belajar sama bapak main saksofon, nggak boleh. Suruh belajar dulu baca partitur. ya, baca ini Not. apa? Baca not balok ya kan. Oke, baca not Baca balok. not balok. Ya, suruh baca, udah belajar bisa, baru dikasih trompet. Harus trompet, nggak boleh langsung saksofon kan? Nggak boleh. Nggak tahu kenapa itulah kan pokoknya kan. Pokoknya harus trompet dulu lah gitu. Ya udah belajar lah main trompet. Kebetulan memang udah bisa gitu. Dari SD juga udah niup-niup juga kan, nyuri-nyuri gitu kan. Nah, begitu ditiup terus bisa keluar suaranya. Oh, berarti kayaknya bisa nih gitu lah. Ya udah belajar. Kalau aku pribadi belajar alat tiup nih nggak ada yang ngajarin sebenarnya. Oke. Awalnya gitu ya.
ngeliat aja gitu, ngeliat orang main terus nanya gitu itu dari mana mainnya, terus nanya dulu kuncinya, oh ini C-nya di sini gitu dasarnya gitu kan. Ya udah kembali sendiri gitu kan. Nah, ke saxophone juga gitu. Jadi mulai ikut main musik itu kelas 2 SMP lah gitu ya. Kelas 2 SMP udah ikut tuh main ke lapangan, main sama grup musiknya bapak gitu kan. Udah ikut main trompet dulu kan. Nah disitulah ada setahun 2 tahun main trompet. Nah setelah udah 5 tahun ketiga mulai deh ikut main-main juga di gereja ya kan, di gereja gitu kan. Setelah itu baru tuh beralih ke saxophone. Nah saxophone ini juga nggak diajarin gitu. Kebetulan memang karena alat di Rut itu kan lengkap semua gitu ada ya kan. Jadi bisa lah nyuri-nyuri gitu kan, mainin tuh saxophone. Lihat orang main saxophone gimana, oh ya itu udah pelajarin gitu kan. Nah sampai sekarang ini ya memang kalau aku memang majornya di saxophone. Oh, sampai sekarang ya, saxophone. walaupun trompet ini sekali-sekali gitu Sekali. ya. Iya, sekali gitu. Karena memang sekali-sekali ada juga jobnya gitu. Iya kayak gitu lah, nggak ditinggalin. Walaupun udah nggak terlalu mahir banget gitu kan. Ya tapi ya udahlah kalau memang kebetulan ada jobnya ya udah sikat aja gitu ya kan. Tapi dulu di tahun segitu pertama kali lah orang abang ngejob. Berapa lah dulu itu dapat itu bang kira-kira fee-nya di zaman itu Kian? Kalau aku itu udah, kalau fee-nya aku udah kalau nggak salah udah sekitar 12.000 atau 15.000 gitu. Oke, 12.000 Ya, 15.000. sekali main ya. Sekali main. 15.000. Kalau untuk yang pemain-pemain yang udah pada yang memang anggotanya gitu yang udah bisa gitu. Waktu itu rate-nya sekali main itu kalau yang dalam kota ya sekitaran Siantar gitu 25.000. Oh, udah dapat 25.000 ya, 25.000 gitu. Kalau yang baru belajar gitu ya ada kayak 5.000, yang masih baru bisa main satu kunci gitu ya kan, dikasih 5.000. Ya paling-palingnya 15.000 lah gitu kan, atau 10.000 gitu. Itulah. Tapi paling jauh lah dulu orang abang ngejob Siantar inilah, Siantar sekitarnya lah, Siantar Simalungun, ini Asahan segala macam. Kemana lah kira-kira? Paling jauh jobnya? Ya kalau Zaman musik tiup. Ya kalau zaman musik tiup dulu kan kalau kayak zaman musik tiup di Siantar yang bikin musik tiup format band gitu ya Horasi Musik Bapak Horasi gitu kan. Musik. Ya tahun 90. Gue ingat itu tahun 90. Itu buka musik tiup karena sebelum formasinya format band itu dulu musik tiup masih pakai bass tuba ya kan. Oh, pakai bass tuba. Memang pure bassnya alat tuba tiup ya, ya semua tiup, ya. drum, Alat tiup. tapi bassnya bass trompet tuba gitu, pakai belum tuba. ada elektrik ya berarti ya. Belum. Jadi waktu itu bapak berinisiatif buka grup ini, dilihat karena pemain tuba udah terbatas gitu kan, udah gitu kayaknya berat gitu kan, ya udah dirubah lah gitu jadi ke gitar, keyboard elektrik lah gitu, musik elektrik dengan alat seadanya gitu kan, masih alatnya masih rakitan lah gitu kan, tahun 90 kan. Begitu buka tahun 90 memang luar biasa gila sih, ya kan? Job Langsung iya. Job lancar, ngerasa lah nggak pulang ke rumah ya. Karena grup juga nggak berapa, cuman ada 3 kalau nggak 3 grup aja cuman kayaknya dulu di Siantar gitu. Dan di daerah-daerah lain tuh belum ada. Oke. Jadi dari Siantar ini dipanggil ke arah Rantau Berapa, Karangaya, ke Pinang, pokoknya seluruh sampai juga ke Barus sana ya kan, sampai ke Aceh juga. Sampai ke Aceh juga. Iya. Ke Batam juga pernah itu juga ada ya kan, ke Aceh pokoknya gitulah. Nah kalau zaman sekarang mungkin udah ada zaman viral, mungkin Horasi itu mungkin dulu viral itu gitu. Iya kan. iya benar-benar. Karena itu suatu perubahan itu dulu di musik tiup gitu, pakai alat elektrik gitu, gitar gitu kan. Akhirnya setelah itu beberapa tahun berjalan baru ada yang buka lah beberapa grup ya. Musik tiup lagi di Siantar ya. Dengan format gitu. Dan di daerah-daerah lain ngikut juga semua. Oke. Iya. Dan musik tiup ini bertahan, yang musik tiup formasi itu ya, formasi band itu kayak bertahan sampai sekitaran tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an ya. Iya. Setelah itu udah berubah lagi. Balik lagi jadinya ke format OT. Jadi digabung sama Iya, OT ya. OT lagi gitu Jadi kan. iya. Ya, mungkin karena perubahan zaman lah gitu. Makanya musik tiup
lama-lama redup lagi Oke. gitu lah. Jadi gimana lah dulu bang prosesnya abang dari Siantar ini bisa urban ke Jakarta ini ceritanya nih? Ya kalau aku pribadi sih, kebetulan aku kan kuliah dulu ya, dia sekolah itu sampai kuliah gitu ya, sampai kuliah di Medan, di Indonesia kuliah, mau ke sekolah musik waktu itu kayaknya mahal gitu kan, akhirnya udahlah kuliah aja ke ekonomi gitu, kalau otak nggak ada kayak pengen ke ekonomi gitu kan, pengennya main musik ya, walaupun sembari kuliah sambil main musik juga, gitu. main band lah gitu kan, ya, gitu kan, juga dulu gitu. di Medan gitu. Sampai di Medan begitu masuk kuliah tahun 2000 langsung cari grup musik di sana gitu di Medan gitu kan. Ya, biar ada buat nambah-nambah ini uang kantong gitu kan. Ya main juga. Udah pindah kadang main saxophone, kadang main trompet gitu. Di luar itu aku karena sempat juga kursus drum di Medan Musik ya kan. Waktu itu memang nggak mau main tiup lagi, maunya main band gitu kan. Aku ngambilnya drum sampai kursus gitu di Medan Musik kan, ada berapa tahun gitu. Ya sambil kuliah main band juga lah gitu di kafe-kafe gitu kan, festival-festival di Medan. Tamat dari Medan tahun 2006 langsung hijrah ke Jakarta. Hijrah. Niatnya memang mau jadi pemain drum di Jakarta. Nggak taunya sampai di Jakarta ini pemain drumnya orang gila semua kan. Kayaknya ilmu nggak nyampe. Iya, nggak nyampe ilmu kan. Ya udah. Akhirnya ketemu sama kawan-kawan kita juga lah kan, abang senior kita juga lah kan, Bang Tarigan gitu kan, ketemu di suatu acara. Aku disuruh, ngapain kau main drum, udah main saxophone aja. Kebetulan main saxophone juga kurang di Jakarta ini, gitulah ceritanya kan. Ya udah, aku balik lagi main saxophone. Itulah sampai saat ini. Ya, ini masih main saxophone. Ya, itulah. Gitu. Dan ketemu jodohnya pun Di sini juga, di Jakarta juga. Ketemu jodoh di sini. Udah berapa pasukan ini bang? Satu. Pasukan satu ya, gitu kan. Itulah rupanya. Nanti boleh lah dulu bang. Tadi kita udah bahas semuanya, ini semuanya kita udah bahas. Boleh dong bang, setupnya kita kasih tunjuk dulu bang, sama teman-teman semuanya. Apa rupanya setupnya Bang Morris? Dan saxophone-nya kelihatannya ini vintage banget kan? Apa setupnya? Apa setupnya ini? Setup Bang Morris apa nih? Kalau Saxophone-nya apa? Menggur ini saxophone mahal nih ya. Saxophone mahal ya? Mahal lah. aja Ya, kalau saxophone mahal nih. Bahaya kayaknya. Iya, iya. ya, gimana ya, Oke. udah bulukan sih, Tapi apa lah mereknya nih? sel merek baru. Sel. Amazing. Tepuk tangan lu. Hitamnya aja tuh takut. Megangnya pun takut. Megangnya tuh takut kita. Kayaknya mahal kali ini. Sel merek Mark 6. Mark 6 ya. Berapa digit? Oh ini yang dia bilang Mark 6 itu ya? Ini Mark 6. Oh gini. Ini dia. Bahaya nih. Dulu berapa ratus juta dulu beli ini? Monggo. Tahun 2012 60. Wah, 60 juta. 12 udah 60 juta. Wah, murah-murah rupanya. Iya ya. Tapi ini Itu uang semua dulu 60 juta ya? Uang semua ya? uang, Tapi ya? utang dulu itu. Oh, utang dulu. Ini belum diceritain lah. Proses. Tapi ini abangnya lah ini berarti ya? Ya ini Abangnya ya. legend. Terus yang sana berarti apanya lagi tuh? Waduh. Bapak tuanya Oh, itu. itu pembuyutnya jadi. Oh, pembuyutnya. Oh, gila. Cuma kalau tahun pembuatannya masih ini duluan. Oke. Yang ini kan yang 6 digit semua. Iya. Ini yang 5 sekitaran tahun 1957 lah terakhir. 1957 ya. Produksinya. Iya. Mopisnya pakai apa itu, Mak? Ini yang biasa aja, Theo Wine Mantra. Woi deh, mahal juga ini kayaknya kelihatannya. Aduh. Iya. Kalau aku beli Tewani Mantra kayaknya harus 2 tahun ngejob lah dulu baru kumpul kayaknya beliin. Sanggup Pak Bang. Aduh. Setaknya Bang Nando apa nih setaknya nih?
Aku saat ini masih pakai Yamaha ya. Set Yamaha Yamaha. Yas. Hmm. Kalau mouthpiece-nya pakai Jumbo Java. Jumbo Java. Jumbo Java. Siap. Trompet? Trompet pakai apa itu mereknya? Yang juga Juga kali. Sama dengan yang Oh tahu iya, apa? iya Yamaha. Ya, Yamaha. Iya. Ah. Cuman lupa serinya apa. Itu Iya. apa? Gila keren mah. Oke, boleh dong abangku. Kita udah berbincang-bincang semuanya. Tapi tunggu. Sebelum itu, siapa pemain saxophone favorit kalian? Pasti ada, pasti ada. Kita mulai dari Bang Nando. Siapa pemain saxophone favorit? Kalau aku favorit dari dulu memang Kenichi. Kenichi ya? Kenichi ya. Kenichi. Karena dari awal yang familiar gitu dari anak-anak kecil gitu dengarnya kan selalu Kenichi gitu kan. Kenichi. Sampai sekarang pun masih dengar Kenichi. Kenichi ya? Kenichi ya. Kenichi. Kenichi sih. Itu untuk sopran. Kalau altonya? Kalau altonya bisa dibilang siapa ya? Evkos. Devkos lah kayaknya dia, Devkos ya? Devkos lah kayaknya ya. Devkos. Iya, Devkos lah. Ya, abang. Itu ya favoritnya ya. Oke. Kalau Abang Morris favorit Kalau aku- internasional internasional ya. in the world. Kalau internasional masih David Sanborn. David Sanborn Iya. ya. Sudah. Tapi yang langsung yang bisa kita melihat langsung di stage itu Oke. mendiang Emong Raharjo. Oh, iya. Oh, itu Indonesia ya? Kalau Indonesianya Iya, Itu yang aku Indonesia. suka dari Indonesia itu. Iya, iya Indonesia. Seorang saksofonis yang cukup Iya. populer lah pada zamannya. Iya. Iya. banyak lah kalau di Indonesia ya ada beberapa lah kan. Pada zaman Endo, itu ya pada zaman masih itu susah. ya. Iya. Tapi untuk saat ini orang abang-abang masih latihan nggak? Iya. Pasti ya latihan ya. Paling tidak 3 jam satu hari. 3 jam satu hari. Apa aja itu bang? Metode latihannya biar teman-teman pada tahu metode Ya. latihannya. Paling tidak long tune lah. Long tune Yang cukup mendasar. mendasar dan wajib. Itu paling tidak long tune-nya 1 jam Oke. satu hari. Habis itu tangga nada. Oke. Ya, kan? Ya itu. Hmm. Metronom sekalian ya kan. Ya udah itu aja. Iya. Progresi chord juga ya dan Iya. lain-lainnya banyak ya. Kalau bang Nando, apa aja nih bang metode latihannya dalam keseharian? Ya kalau metode latihan paling ya cuman ya fingering aja kan. Fingering ya. Ya, maksudnya buat ini aja, buat biar nggak lupa aja. Biar nggak lupa. Iya kan. Iya. Biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Tetap sih memang harus Ada dengar lick-lick baru ya dicoba-coba. coba-coba gitu kan. lagi. Walaupun ke uning-uningan nggak masuk ya. Walaupun ke situ nggak Iya, masuk. iya, tapi tetap harus tahu kita ya kan. Iya, Paling nggak iya. ada 1-2 lick lah gitu yang kita Ah. pegangan gitu kan. Yang paling enggak itulah kan apa namanya yang paling standar ya kan apa pentatonik lah ya Pentatonik kan? ya. Iya kan. Jadi memang guys, kita udah lihat pengalaman orang abang-abang kita nih. Ada yang 30 tahun, ada yang 25 tahun, sampai sekarang masih latihan. Jadi memang kesuksesan seorang musisi itu dihitung dari jam latihannya. Seperti Bang Morris tadi, itu latihan bisa 3 jam. Bang Fernando juga bisa latihan berjam-jam dalam berlatihan bermain saksofon, bermain alat tiup. Dan sampai sekarang memang kita juga hampir sama juga prosesnya. Kita selalu latihan, Karena jangan pernah kita lihat, wih itu mainnya bisa keren banget. Nah di balik itu mereka pastinya Iya. nggak lupa juga untuk latihan, nggak lupa juga untuk jaga pitch, jaga touchingnya, jaga tiupannya, biar tetap aman. Itu dia. Jadi untuk itu, apa lah bang kira-kira pesan buat kawan-kawan kita bang, semua pemain saksofon? Ya, kalau aku bilang yang dari kampung aja lah. Oke. Yang khusus dari Siantar. Ya. Oke. Kalau orang Jakarta ada hebat-hebat semua, gue sendiri Iya. bilang hebat semua. Iya. Belajar yang rajin. Belajar. Kalau kurang ngerti tanya. Siap. Ya kan? Tapi yang penting tune.
Tun ya. Tune, mau trompet, mau saxophone itu yang paling utama. Mau sepintar apapun, sejago apapun, kalau tune udah nggak pas udah. Iya. Harus Hmm. paling tidak 1 jam long tune. Itu kalau menurut saya buat teman-teman di Siantar. Sudah. Buat Manganando gimana teman-teman Siantar? Ya kalau aku sih buat siapa aja lah. Buat ya. siapa aja Masih- ya? masih jadi Benar, mungkin benar. buat yang inilah kali ya. Buat yang Teman-teman baru niup terjun, saxophone anak berat. baru terjun yang Hmm. berminat ke alat tiup, Hmm. trompet ataupun saksofon khususnya gitu ya. Yang penting mau jadi pemain saksofon atau pemain tiup ya harus dari hati yang paling dalam lah gitu, harus ada niat yang paling Iya. dalam. Terus yang kedua, jadi pemain itu ya harus jadi diri sendiri aja. Benar, Gitu benar. ya. Boleh dapat influence dari yang mana-mana, tapi ya dari diri sendiri aja. Hmm. Gitu lah. Aja sih. Memang kita harus benar-benar mencintai alat itu. Iya, harus kita cintai. Mencintai alat itu sehingga alat itu pun bisa membantu Iya. kita, bisa Karena mengajar kalau nggak kita cintai, nggak akan bisa juga kita maju gitu kan. Iya, benar. Iya, mau melangkah juga jadi susah gitu kalau nggak kita cintai. Benar. Kayak gitulah. Berarti udah semua lah tadi kita bahas itu. Udah. Mas, kita mainkan lagi satu lagu lagi. Ada lagi. Masih ada yang nggak kira-kira? Kan kita ini alumni musik tiup nih. Iya. Tadi lagu Mangarap udah kita mainkan. Iya. Lagu apa udah kita mainkan. Lagu rohani ya. Lagu rohani sudah kita mainkan. Nah, lagu tortornya lah dulu. Masih ada nggak ingat? Yang mana yang mereka? Mana lagi? Apa lagi? Enggak ada. Biasa kalau waktu itu kita musik mula-mula. Musik mula-mula. Oh, musik mula-mula ya. Iya, Mula-mula musik ya. mula-mula. Ondang mula-mula. Masih nggak apa gitu? Masih ingat kamu baru mula-mula? Masih nggak Masih lah, masih ya. ya. Oke. Dari Biasa lah. dari F. Ya. Dari F. Dan F ya, maksudnya agak ya. Coba kita Itu mainkan. endingnya gimana nih? Oh, Karena kan kalau di Siantar itu kan grup musik kan beda-beda tuh endingnya kan. Langsung aja. Soba Miredola. Dodo. Dodo. Oh, iya. Oke. Satu ayat aja ya. Satu ayat. Round Oke, aja oke. ya. Oke. Itu Gunung Mula ya, Gunung Mula ya. Bukan Gunda Kasatan ya. Bukan. Gunung Mula lah. Gunung Mula ya. Oke. 1, 3. Udah pasti. Tapi kalau apa? Asatan masih nggak? Mana asatan? Oh ya. Oke, mana asatan ya. 1, 3. Awalnya pun aku udah lupa. Oke. Kasih buat teman-teman semuanya telah ikuti keseruan kita, sharing-sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Di video ini kita tidak berniat untuk yang lain-lain. Maaf apabila ada kesalahan. Kita bicara kita ini untuk keseruan, cerita-cerita kita, berbagi pengalaman selama bermusik. Oke? Dan jangan lupa terus tonton video-video kita, podcast video kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, Oke. komen, dan like, share sebanyak-banyaknya. Demikian saya Mas Mursyani Pardang, Fernando Tambunan. Bang Abang Boris Utama. Undur pamit buat dari teman-teman kita semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. See you di next video. Ora. Ora.